Iya, kegiatan lomba kreasi daur ulang ini sebenarnya adalah trigger atau pemicu masyarakat kita untuk ikut mengelola sampah ya secara mandiri. Kalau kita di instansi teknis lingkungan hidup itu biasa menyebut bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Nah, harapan kita dengan kegiatan kita seperti ini mengingatkan kepada kelompok-kelompok masyarakat, ya individu masyarakat untuk senantiasa berkontribusi aktif dalam mengelola sampah di lingkungan masing. Nah, saat ini kondisi sampah kita di produksi sampah di Kota Kendari kita ini cukup banyak, signifikan ya. Kita satu hari sekarang ada sampai 300 ton ya per hari. Yang mampu ditangani, dikelola itu baru di kisaran 200 ton. Berarti masih ada 100 ton yang potensial untuk tersebar di lingkungan kita. Nah, kalau harapan kita kalau bisa dikelola oleh masyarakat, apalagi dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kreativitas yang bernilai ekonomi, maka tentu volume timbulan ini bisa semakin berkurang, sehingga kemudian nanti tinggal residu yang sedikit ini yang bisa masuk ke TPA seperti itu. Jadi sekali lagi kegiatan lomba-lomba seperti ini sebenarnya maknanya adalah untuk menjadi pemicu ya, pemicu pada kelompok-kelompok masyarakat, tim penggerak PKK, Desa Wisma maupun individual-individual yang ada di masing-masing kelurahan dan lingkungan RT RW. Iya, kita harapkan nanti kita lakukan setiap tahun ya. Nanti kita paralel lagi dengan kegiatan upaya-upaya pembinaan, kemudian monitoring evaluasi, kemudian nanti biasa kita fasilitasi dengan lomba dan produk-produk yang sudah dilakukan atau dikarya-karya kreativitas oleh kelompok-kelompok ini, kemudian nanti kita fasilitasi dengan ajang pameran, mungkin dalam bentuk temu usaha ya. Pernah kita lakukan itu sebenarnya. Nah, produknya sudah bagus, punya nilai jual ya. Kita lakukan temu usaha dengan berbagai stakeholder yang ada di Kota Kendari ini maupun dari luar untuk dapat diserap oleh pasar ya. Nah, kalau bagus produknya sudah sebenarnya menjadi pasar lokal sebenarnya. Saya kira ada reward dari panitia ya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari, Bu Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Jangan dilihat rewardnya, tapi sebenarnya perhatian pemerintah, perhatian instansi ini terhadap upaya-upaya ini supaya memicu untuk selalu berkarya ya di kreativitas. Semua kecamatan, ada 11 kecamatan ya, jadi mulai kemarin ya kita sudah lakukan sampai hari Rabu ya, Selasa atau Rabu. Jadi semua nanti diantara yang terbaik ini ada juara 1, 2, 3, kemudian ada juara harapan 1, 2, 3. Ya, jadi ada 6 nanti yang mendapatkan reward dari tim penggerak PKK dan Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Terkait dengan pelaksanaan lomba kreasi daur ulang sampah ini, paling tidak adalah tujuannya untuk meningkatkan kreativitas peserta. Di samping itu, karena dengan meningkatkan kreativitas peserta, maka sampah yang tadinya tidak berguna itu akan bermanfaat kembali dan mempunyai nilai ekonomis. Tapi tujuannya tidak sebatas itu saja. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari sosialisasi terkait masalah pengelolaan sampah. Dengan diolahnya sampah tersebut, di samping menambah nilai ekonomis, mengurangi jumlah sampah yang ada di Kota Kendari. Makanya kami sampaikan kepada warga untuk kemudian setelah kegiatan ini bisa diaktualisasikan di lapangan untuk memberdayakan masyarakat yang ada di tingkat RT RW. Nah, kalau itu sudah berdaya, maka Kota Kendari sebagai kota karya yang berbasis ekologi informasi dan teknologi ini bisa terwujud. Lanjut daripada itu, kami juga selaku pemerintah kecamatan dan kelurahan menyampaikan ke setiap warga, akan menyampaikan setiap warga dengan adanya kegiatan ini. Saya kira itu sangat penting untuk kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat ke depan, paling tidak dari pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk langsung terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan masukan-masukan
betapa pentingnya pengelolaan sampah yang ada di tingkat RT RW, bahkan tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Harapan saya selaku pemerintah kecamatan ke depan, saya kira kegiatan ini bisa lebih ditingkatkan. Sosialisasi ini tidak sebatas di kantor kecamatan saja, tetapi sosialisasi ini bisa langsung ke tingkat RT RW, karena yang akan laksanakan ke depan itu tingkat masyarakat di tingkat RT RW. Kami berharap kegiatan ini ke depannya bisa menjadi home industri terkait pengelolaan limbah plastik dan kertas yang tidak termanfaatkan. Dan kemudian di awal-awal ini kita akan mulai dari tingkat komunitas, baik di RT, di RW, sampai tingkat kelurahan, untuk membentuk komunitas pengelola sampah yang diharapkan nanti bisa bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam program pengurangan sampah di Kota Kendari. Iya, untuk sampah yang sampai ke TPA per hari itu 180 sampai 200 ton. Nah, di angka ini 35% itu adalah sampah plastik dan sampah kertas yang kemudian itu tidak dapat terurai. Jadi ini jadi masalah kemudian karena harus ada penanganan serius dalam pengelolaan limbah plastik dan limbah kertas yang tidak dapat terurai. Gambarannya seperti itu, ini adalah tahap awal. Jadi kemudian nanti ada program ini bisa mengedukasi masyarakat. Mungkin juga nanti ke depan ada pihak sekolah, kemudian ibu-ibu majelis talim yang kegiatan-kegiatan yang mengedukasi pengelolaan sampah anorganik, sampah anorganik yaitu plastik dan kertas seperti itu. Kami berharap ke depan hal ini tidak menjadi bagian dari domain pemerintah. Kita harap juga pihak-pihak swasta, kemudian LSM, NGO-NGO yang terkait dengan lingkungan kita bersinergi dan bersatu padu dalam kegiatan daur ulang. Dan harapan kita tidak sampai di sini, kemudian pengolahan sampah ini ada tindakan berkelanjutan. Artinya sampah ini tidak setelah didaur ulang kemudian kita carikan marketnya menjadi bahan komoditi oleh-oleh, atau kemudian simpan di hotel ataupun restoran yang bisa menjadi pajangan atau etalase dari hotel atau restoran seperti tersebut. Untuk menghadapi lomba ini, lomba kreasi daur ulang ini cukup tidak sulit bagi kami karena kami sendiri memiliki bank sampah Al Faizin yang di Kecamatan Puatu ini berdiri sejak tahun 2013, di mana kegiatannya itu ada melakukan penimbangan dua bulan sekali, yaitu pada hari Sabtu di minggu pertama dan hari Sabtu minggu keempat. Nah, harapan kami dengan adanya lomba kreasi daur ulang ini, ke depannya ini tidak saja dilakukan oleh hanya organisasi tertentu, misalnya ibu-ibu di bank sampah atau di suatu organisasi-organisasi yang untuk mengelola ini saja, tapi kami harapkan ini ke seluruh lapisan masyarakat, baik ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah ataupun bahkan sampai ke anak-anak, di mana yang bisa merius barang-barang bekas yang ada di sekitar kita, seperti itu. Dan kedepannya tentu saja dengan merius barang-barang bekas yang ada di sekitar kita itu diharapkan dia malah bernilai ekonomis ke depannya, yang tentu saja itu baik untuk kita sendiri, seperti itu. Kecamatan Puatu. Adapun yang saya bikin pada lomba ini adalah bunga, yang mana bunga ini terbuat dari plastik. Kenapa saya mengambil plastik? Karena plastik adalah sampah yang banyak berlimpah, yang berserakan di mana-mana. Kalau pertama bunganya, yaitu saya bikin dari sendok nasi, yang penjual-penjual nasi itu saya ambil sendoknya, terus
daun bunganya itu terdiri dari botol air mineral yang dicat sehingga menjadi daun. Adapun potnya menjual olah sampah adalah bentuk botol dari air mineral yang kita kumpulkan. Ini barang kebetulan karena kita punya bank sampah, jadi ini dalam memilah sampah kita kumpulkan botolnya. Ini penutupnya, botolnya kita jual, terus penutupnya kita kumpulkan dan kita bikin seperti ini. Harapan saya ke depan, semoga dengan adanya seperti begini memotivasi masyarakat Kota Kendari umumnya dan khusus di Kecamatan Poatu agar sampah itu disayangi. Kalau disayangi jangan dibiarkan ada di pot, jangan dibiarkan ada di jalanan, jangan dibuang kemana-mana, tetapi ditempatkan dengan tempat yang baik, dihargai dan diangkat derajatnya, disimpan, dibikin lebih cantik dan menjadi istimewa.